welcome YouTube channel. Aku Melda Wartuljana dari Prodi Sistem Informasi di Politeknik Kalteks Riau. Nah, di semester 3 ini aku belajar tentang pemrograman framework. Jadi di channel ini akan ngebahas seputar pemrograman framework yang sedang aku pelajari. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas seputar penyambungan login ke dashboard, cara logout untuk dari logout menampilkan ke login, terus partial untuk view-nya. Yuk kita bahas. Nah, pembahasan pertama itu tentang CRUD user. Nah, kenapa aku bahas duluan CRUD user? Karena dia bakal lebih gampang untuk cara kita login sama logoutnya. Nah, untuk yang user ini kita buat kayak CRUD sebelumnya, kayak validasi, store, segala macam. Nah, bedanya di sini tuh pakai hash untuk bagian passwordnya, supaya ketika kita supaya kita kalau setelah kita menyimpan data kita, password kita jadi hash atau tidak tidak kelihatan passwordnya. Nah, bedanya di user ini tuh kita tidak perlu membuat model sama migrationnya karena udah ada di Laravel-nya. Seperti ini udah ada user di bagian model, terus di di migrationnya juga udah ada. Nah, untuk bagian view-nya itu hampir sama dengan pelanggan. Nah, eh, hampir sama dengan pelanggan. Ya, hampir sama dengan pelanggan yang sebelumnya. Nah, kalau kalian notice, kenapa ini, kenapa ini? Kenapa lebih singkat dari sebelumnya? Karena di sini tuh aku udah menyingkat, bukan menyingkat sih, udah mempersingkat codingannya di bagian setiap view-view yang udah aku punya dengan cara partial view. Nah, caranya itu kita tinggal buat layouts. Nah, folder ya, layouts. Nah, folder layouts ini tuh setara sama admin. Nah, setara dengan admin. Kalau kalian ingat sebelumnya itu tuh kita punya bagian CSS, footer, header, JS, sidebar, bla bla bla. Nah, bagian-bagian itu tuh kan sama semua. Maksudnya di tampilan manapun itu sama. Cuman di bagian yang bedanya itu bagian konten. Itu bagian konten tuh kan ada backgroundnya sama form yang ini. Nah, bedanya cuma di bagian konten. Nah, pertama-tama tuh jangan pedulikan ini dulu. Kita pertama-tama tuh kalian bedakan sectionnya kayak section CSS mana, footer mana, header sama JS dan lain-lain. Kalau kalian udah nandain kayak ini nih background. Nah, kalau kalian mau ngerubah, maksudnya kalau backgroundnya ini sama dengan yang lain-lain, kalian tinggal copy terus pindahkan ke folder yang ke folder layouts. Contoh misalnya ini. Nih CSS. Ini folder CSS-nya. Jadi setiap view yang kita punya tuh udah ada aset ini karena kan semuanya sama daripada memperpanjang coding. Jadi tinggal dikopikan aja terus pindahkan ke bagian layouts-nya. Ini bagian CSS, ini footer, terus ini header, baru panjang. Header. Udah pokoknya ini header, terus ini JS-nya, terus ini side menu-nya. Nah, side menu ini kan kita punya namanya masing-masing. Jadi kalian tinggal side menuin, maksudnya pindahin aja dulu bagian-bagiannya. Setelah itu, kita buat apps blade-nya. Ini nggak usah di apa. Nah, di apps blade-nya ini, barulah eh, kita menyambungkan antara view view sama layouts-nya seperti ini. Nah, include. Kita memakai include. Jadi, ketika kita include ini tuh memanggil layouts yang kita butuhin kayak ini layouts admin. Nah, ini kan admin.
CSS. Nah, kita buat layoutnya admin include include admin CSS terus include. Nah, kita tuh harus ingat bagian-bagian atau struktur yang per view-nya. Nah, kemarin kan kita ada bagian CSS paling atas. Di bagian bodinya kita itu include juga sidebar. Terus bagian kontennya itu header, headernya tetap sama. Nah, bagian yang beda kita buat yield konten. Karena cuman bagian ini yang akan ada di codingan view masing-masing di bagian view di bagian coding view masing-masing. Nah, ini semuanya udah include. Jadi intinya tuh dia termasuk termasuk ke view-nya. Terus di bagian view user kita buat extend. Extendnya itu bagian apps. Kenapa apps? Karena di apps ini kan udah merangkap semuanya. Maksudnya udah ngerangkap, nge mana ya bahasanya? Pokoknya intinya di apps itu kita udah masukin struktur yang view-nya kayak include include CSS, include sidebar, side menu. Jadi untuk itu semua makanya kita pakai extend supaya masuk. Nah, untuk kontennya kita tuh pakai section. Nah, section content. Section ini tuh nyambungnya ke yield konten ini. Jadi strukturnya tetap kayak gini. Nah, isi yield konten ini tuh yang yang berbeda itu cuma yield kontennya aja. Selebihnya tuh sama. Kita lihat dulu. Nih, kayak setiap view-nya udah aku singkat dari pelanggan, dari user, udah aku singkat semua. Nah, bedanya itu di indeks. Nah, indeks tuh kita kan kalau kita misalnya udah mengedit atau menambahkan, menghapus itu tuh kan ada pemberitahuan. Nah, pemberitahuannya kita taruh di antara main contents-nya sama main contents background sama formnya. Nah, background ini kenapa kenapa beda? Kenapa backgroundnya tidak termasuk ke kita inputkan? Karena background ini kan bakal nampilin ini dashboard pelanggan mitra dan ini kan bakal berubah-ubah terus, tidak sama. Yang bisa di-input di dipartialkan itu ketika codingannya sama antar view-view lainnya kecuali konten. Nah, terus setelah kita pastikan nih kalau udah kita partialkan dengan baik, jangan lupa routernya ditulis seperti biasa. Routernya ini user, routernya biasa seperti biasa. Nah, bagian side menu, kalau kemarin kan ketika kalau misalnya di view sebelumnya, sebelum dipartialkan, aktifnya itu berada di bagian misalnya kalau misalnya kita lagi ada di pelanggan, jadi pelanggannya kita aktifkan. Nah, bedanya kalau kita sudah di layout kan atau dipartialkan, nah setiap aktifnya itu tuh kita beri tanda seperti ini. Cuman bedanya is, ada tambahan isnya seperti ini. Jadi ketika kita nggak perlu lagi ngedit per view-nya. Kalau misalnya kita masuk sini kita aktifkan, kalau kita masuk sini kita aktifkan. Jadi nggak perlu lagi. Jadi ketika kita klik di dashboard dia bakal aktif. Kalau kita klik jadi nggak perlu kita edit satu-satu lagi. Nah, aku bakal nunjukin eh, bagian dashboard. Ini terus. Nih, bagian dashboardnya. Nah, kalian bisa lihat, kita tidak dari menunya nggak ada yang berubah. Tampilan di sini tidak ada berubah karena sudah pakai partial. Nah, di user ini guna hashnya
Kalau misalnya kita mau menambahkan sesuatu, kita pakai hash. Nah, sekarang aku bakal ngebahas login dan logoutnya. Nah, pertama-tama kita harus buat dulu data baru di usernya. Caranya tinggal buat aja. Aduh, aku lupa lagi nih siapa aja. Nah, kita buat di sini. Nah, terus passwordnya Fatma 14. Kita simpan. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini bagian passwordnya itu di hash supaya yang tahu passwordnya itu cuman bagian usernya aja. Jadi orang lain tidak bakal tahu password kita apa. Nah, aku bakal nunjukin eh, bagian codingannya. Nah, kita pertama-tama kita buat dulu controller barunya. Nah, di dalam controller itu kita tuh ada function index. Nah, function index ini if out check. Nah, di if out check itu dia berarti mengecek apakah email password kita itu tuh ada di bagian database atau di data usernya. Kalau misalnya ada, dia bakal menuju ke dashboard. Kalau misalnya nggak ada, dia bakal nampilin form loginnya tadi. Ini, ini validasinya, bagian login. Nah, ini tadi nih. Nih, jika data usernya itu emailnya ada dan passwordnya itu sama, dia bakal langsung ke dashboard. Kalau misalnya emailnya atau passwordnya itu salah, dia bakal nampilin ke login form dengan pesan login gagal. Nah, ini bagian logoutnya. Logout ini bertujuan kalau misalnya logout ini berada di profile. Di profile. Kalau misalnya kita di klik profile terus ada logout. Nah, ketika kita klik logoutnya, dia bakal menuju ke login awal tadi. Nah, aku bakal nunjukin dulu ke view-nya. Nah, di view-nya ini tuh actionnya, actionnya itu harus sama dengan router yang kita buat supaya dia bisa ke bagian login form kita tadi. Nah, ini penampilan pesannya jika ada error, maksudnya error, Pak. Iya, ya bagian pesan-pesan. Kalau misalnya kita memasukkan email dan passwordnya itu tidak ada di data user, dia bakal nampilin pesan melalui codingan ini. Nah, ini tuh berada di dalam formnya. Nah, ini bagian login. Bagian logout itu ada di header di layout yang kita pindahkan tadi. Nih, di logout ini kita cuma menambahkan nya itu router login form. Supaya kalau kita klik login formnya itu dia langsung menuju ke login form. Logout dia bakal langsung menuju ke bagian login form supaya kita meng mengulang. Supaya kita masuk ke memasukkan email dan password kita. Apakah eh, bertujuan pokoknya intinya mengeluarkan kita dari web tersebut untuk login lagi. Nah, aku bakal nunjukin ke kalian bagaimana. Ini data keterangan. Ini data kita tadi. Kita klik di bagian profile. Nah, kita logout. Nah, dia langsung mengarahkan ke login form kita. Terus kita, misalnya nih, kita salahin aja. Salah tuh. Ya, nggak apa-apa. Login. Nah, karena email dan passwordnya itu nggak terdaftar, makanya dia bakal nulisin login gagal. Kalau misalnya kita emailnya ada nih, nah tadi Fatma. Nah, kita buat passwordnya salah asal-asalan. Nah, dia bakal nunjukin juga login gagal karena passwordnya tidak sama yang data user tadi. Nah, sekarang aku tunjukin kalau misalnya itu benar. Jadi, lupa. Fatma, Fatma 18. Kalau kan. Nah,
Kalau kita login, kita bakal diarahkan ke halaman dashboard. Jadi, dia bakal memasukkan kita ke bagian dashboardnya lagi. Jadi gitu deh. Nah, jadi mungkin itu aja yang bisa aku bahas pada video kali ini. Lebih dan kurang aku mohon maaf karena aku masih di tahap belajar. Jadi, see you next video. Bye-bye.